Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat. Kita bertemu kembali dalam kuliah farmakologi obat sistem kardiovaskuler dan renal. Pada kesempatan ini saya akan mengajak para hadirin sekalian untuk diskusi tentang farmakologi obat anti aritmia. Ketika kita berbicara tentang aritmia, ya, kita harus flashback, kita kembali kepada sedikit ya anatomi fisiologi jantung berkaitan dengan penyakit itu. Jadi jantung terdiri dari 3 bagian kan, gitu ya. Yang pertama adalah epikardium, lapisan luar. Yang kedua adalah miokardium, lapisan otot. Ini penting dalam kontraksi. Yang ketiga adalah endokardium, lapisan dalam. Nah, jantung dilindungi oleh lapisan perikardium. Nah, kita masih ingat ya, jadi ruang jantung ada 4 tuh. Ya, jadi yang pertama atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Jangan lupa itu, ya kan? Nah, saya tidak ingin mengulang ya, tetapi menggarisbawahi ya, dalam aliran darah, salah satu yang berperan itu adalah aorta, yang merupakan pembuluh darah arteri yang berasal langsung dari jantung atau ventrikel kiri. Coba kita ingat-ingat ya, bagaimana aliran jantung itu kemudian berjalan ya, dari jantung ke sirkulasi sistemik dan juga sirkulasi paru-paru. Ya. Jadi secara ringkas aliran darah dalam tubuh mengalir dengan skema vena cava, kemudian masuk ke atrium kanan, masih ingat kan? Kemudian masuk ke ventrikel kanan, masuk ke arteri pulmonalis, kemudian paru-paru ya, vena pulmonalis ya, kemudian masuk ke atrium kiri, ventrikel kiri maaf, kemudian aorta, kemudian ke arteri, kemudian didistribusikan ke sel atau organ tubuh yang lain di situ. Kemudian kembali lagi ke vena cava, kemudian sirkulasi adalah kembali pada semula. Dan ini jangan dilupakan ya, karena ketika kita berbicara obat-obat yang bekerja pada jantung, ini tidak boleh dilupakan di situ. Nah, berikut saya akan mengajak para hadirin sekalian ya diskusi tentang kontraksi jantung. Oke. Jadi kontraksi jantung dipicu oleh konduktivitas. Nah, konduktivitas itu apa? Sistem konduktivitas di dalam tubuh kita. Sistem konduktivitas dalam tubuh ini tidak berkaitan ya. Ini berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah impuls jantung dari nodus sinoatrialis, SA ya, pemacu alami organ jantung. Kemudian yang kedua dari impuls jantung dari nodus sinoatrialis ini atau SA ya, atau yang dinamakan pemacu alami organ jantung, kemudian terjadi penyebaran impuls ke seluruh atrium kanan. Oke ya, ke seluruh atrium kanan. Nah, kemudian dari atrium kanan impuls diteruskan melalui jalur interatria ke arteri kiri, kemudian jalur internodal menuju nodus atrioventricularis atau yang dinamakan AV. Impuls AV diteruskan menuju berkas His. Ya, ini terdapat pada pembatas ya kedua ventrikel. Dari berkas His kemudian diteruskan ke bawah ya, mencabang kemudian berakhir pada serabut Purkinje. Nah, dari kemudian serabut Purkinje ini terjadi penyebaran ke seluruh ventrikel, kemudian terjadi kontraksi pada jantung secara keseluruhan di situ. Nah, berikutnya yang perlu kita ingat di sini ya, apa yang dinamakan otomatisasi, apa yang dinamakan ritmisasi. Nah, otomatisasi ini berkaitan dengan kemampuan merangsang impuls secara spontan. Sedangkan ritmisasi adalah kemampuan merangsang impuls secara teratur. Karena kita kan berbicara tentang aritmia kan gitu ya, sehingga kita harus sepakat dulu dengan istilah ritmisasi. Kemudian istilah-istilah yang kita harus ingat kembali adalah apa yang dinamakan curah jantung. Oke ya, cardiac output ya, ini frekuensi jantung, oke, dikalikan curah sekuncup. Nah, sedangkan curah sekuncup apa? Adalah volume darah yang dikeluarkan ventrikel tiap kali berdenyut. Ya, ini dipengaruhi oleh kontraktilitas sel otot. Ya, tergantung ion kalsium dan ATP dan juga beban awal atau preload dan beban akhir atau afterload. Kemudian yang ketiga adalah frekuensi denyut jantung, ini dipengaruhi oleh saraf otonom ya, terkhusus ada saraf simpatik,
Kemudian apa yang dinamakan preload, ya, derajat pergangan miokardium, ya, akibat peningkatan volume diastolik ventrikel. Sedangkan afterload adalah besarnya tegangan yang harus dihasilkan oleh ventrikel selama sistole di situ. Baik, mari kita bahas selanjutnya adalah siklus jantung. Nah, siklus jantung ya ini berkaitan dengan perangsangan listrik dan mekanik. Perangsangan listrik dimulai dari tadi yang saya sampaikan, ya, nodus SE yang merangsang kontraksi otot jantung. Sedangkan perangsangan mekanik ini lebih berkaitan dengan peran diastolik maupun sistolik di situ. Oke ya. Jangan dilupakan ya, diastolik ya, ini darah masuk ke jantung dan terjadi relaksasi ventrikel, sedangkan sistolik ya, kontraksi ventrikel untuk mengeluarkan darah dari jantung. Nah, kemudian aktivitas listrik pada jantung atau electricity pada jantung ini mengakibatkan perubahan permeabilitas membran. Sehingga permeabilitas membran ini mengakibatkan pergerakan ion-ion keluar masuk sel pada jantung ini. Sehingga kemudian mengakibatkan perubahan muatan listrik pada sel, ya ini kemudian mengakibatkan kalau kita sering kali melihat ya yang dinamakan elektrokardiografi atau EKG. Nah, ion-ion tadi yang saya sebutkan ini adalah lebih kepada ion kalium, natrium, dan kalsium. Nah, berhubungan dengan siklus jantung tadi ada EKG kan gitu ya. Ya, kita bisa menyimak juga pada layar di sini ya. Di layar kita bisa melihat yang dinamakan fase 0. Ya, ini dinamakan depolarisasi cepat atau upstroke ya pada potensial aksi minus ya 80 milivolt di situ. Dalam fase ini ya, fase depolarisasi cepat ini, kanal ion natrium terbuka nih sehingga mengakibatkan terjadinya influx ion natrium pada miokardia. Hal ini mengakibatkan kenaikan ion positif di dalam sel, kemudian kenaikan potensial aksi depolarisasi. Nah, kemudian beberapa saat depolarisasi mengakibatkan kanal ion natrium kemudian tertutup di situ. Nah, kemudian kita masuk ke fase 1 atau yang dinamakan repolarisasi parsial, spike. Dalam konteks ini, ion natrium mengalami inaktivasi. Tambahan sedikit muatan negatif, ya, muatan positif mengalami penurunan pada konteks ini. Oke. Kemudian kita masuk ke fase 2, ya, kita bisa melihat pada layar, ini adalah fase plateu, ya, tidak terjadi perubahan muatan listrik. Mengapa? Karena jumlah ion positif keluar dan yang masuk itu adalah seimbang. Ion kalsium masuk, oke, ion natrium masuk jumlahnya sangat kecil. Nah, sehingga dalam konteks ini juga ion kalium keluar sel dalam jumlah banyak. Sehingga imbang di situ. Jadi ion kalium masuk, oke. Ion natrium yang masuk sangat kecil, tetapi ion kalium yang keluar jumlahnya banyak, sehingga terjadi plateu pada fase yang kedua di situ. Kita bisa melihat pada slide PowerPoint. Nah, kemudian fase 3 adalah fase repolarisasi downstroke. Nah, ini dalam konteks ini terjadi influx ion kalsium, ya, oke, terinaktivasi, ya, kemudian terjadi efflux ion kalium meningkat, kemudian terjadi repolarisasi yang cepat sehingga mengakibatkan penurunan potensial aksi karena lebih dominan ion kaliumnya itu meningkat di situ, efflux ya, jadi keluar ya dari sel intrasel menuju ke ekstrasel, sedangkan efflux ion kalsiumnya sudah terinaktivasi di situ. Nah, kemudian masuk pada kondisi istirahat di mana terjadi distribusi ion dikembalikan oleh transporter yang dinamakan natrium ion, kalium ion, ATPase di situ. Kemudian masuk pada fase yang keempat atau yang dinamakan fase istirahat. Saat jantung kembali memperlihatkan perbedaan potensial, oke, yaitu minus 80 millivolts, ya, pacemaker potensial, oke, depolarisasi lambat, ya, kembali kepada fase 0 kembali di situ. Ya, saya kira ini siklus jantung ya, sehingga kita harus paham terlebih dahulu. Nah, siklus jantung ini tadi akan memengaruhi ritme dari jantung. Sehingga ritme dari jantung itu yang berubah yang kemudian dinamakan aritmia. Obat aritmia, obat-obat yang bekerja pada fase-fase ini nantinya. Nah, kita kembali lagi di situ. Ya. Tadi kita sudah diskusi berkaitan dengan siklus jantung. Nah, kita sekarang akan membahas tentang apa yang dinamakan aritmia. Aritmia adalah gangguan ritme normal jantung ya karena malfungsi sistem konduktivitas elektrik.
Nah, malfungsi ini berkaitan dengan perubahan frekuensi denyut jantung, ritme, pengaturan ya, tempat asal impuls, konduktivitas elektrik pada sel otot jantung. Nah, penanganan emergensi dengan terapi fisik ya, dengan alat pemacu jantung, kemudian bisa dengan defibrilator yang diimplantasi di situ ya. Oke. Nah, ketika kita berbicara aritmia jantung ya, ini terjadi ketika impuls listrik di jantung yang berperan dalam mengatur detak jantung tidak bekerja dengan baik. Dan kondisi tersebut dapat disebabkan karena banyak faktor sebenarnya. Ya, misalkan nih ya, penyalahgunaan narkoba itu bisa mengakibatkan aritmia. Banyak mengkonsumsi alkohol, kafein ya, kemudian obat-obat tertentu, kemudian suplemen diet, pengobatan herbal yang kita nggak tahu di situ ya, isinya apa. Kemudian stres, ya, gangguan atau penyakit tertentu, ya misalkan pada jaringan parut pada jantung, atau kardiomiopati, arteri koroner, tekanan darah tinggi, diabetes, hipertiroid, ataupun obesitas di situ ya. Nah, diagnosisnya bagaimana? Oke ya, diagnosis pada kasus aritmia ini tahap awalnya tentu saja dengan anamnesis, pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Kemudian juga bisa tahap yang selanjutnya pemeriksaan penunjang diagnostik, melihat kondisi jantung. Bisa dengan elektrokardiografi EKG untuk mendeteksi aktivitas listrik jantung. Bisa dengan Holter monitor, ya, merekam aktivitas jantung pada rutinitas sehari-hari. Ekokardiogram, ya, ini adalah lebih untuk melihat struktur dan gerak jantung itu seperti apa. CT scan atau MRI untuk mendiagnosis masalah jantung yang dapat menyebabkan aritmia jantung. Meskipun ya di antara tersebut ya itu ada tes-tes yang lain yang bisa dilakukan ya, misalkan stress test ya, tilt table test ya, dan kemudian yang lain-lain. Saya kira demikian ya, kuliah singkat gitu ya, diskusi singkat berkaitan dengan farmakologi obat-obat anti aritmia. Semoga bermanfaat bagi hadirin sekalian ya. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat ya untuk kita semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sekian.